adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apakah ada sukacita hari ini? Ya, ada sukacita hari ini karena kita mau ibadah sekolah minggu. Kak Yani sangat bersukacita karena dapat bertemu kembali dengan adik-adik pagi hari ini. Siapa yang sudah mandi? Wow, semua sudah mandi ya. Sudah rapih semua. Apakah adik-adik sudah sarapan? Sudah ya semua. Nah, kalau seperti itu, berarti adik-adik sudah siap untuk ikut kebaktian sekolah minggu. Yuk, kita mau memulainya dengan menaikkan pujian. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita semua berdiri. Ada gerakannya loh adik-adik. Haleluya seperti ini. Puji Tuhan seperti ini. Yuk kita siapkan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya jari 5 adik-adik. Kita mau lipat jarinya. Kita mau tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari. Tuhan juga sudah menjaga kami waktu kami tidur. Pagi hari ini kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati kami, pimpin kami, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Sertai sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang suka berdoa lebih dari satu kali? Wow, banyak ya? Ya benar, adik-adik dapat berdoa pagi hari bangun tidur, atau siang hari pada waktu makan, atau pada malam hari sebelum tidur. Juga pada waktu adik-adik mau berpergian keluar rumah. Dan di mana adik-adik boleh berdoa? Adik-adik boleh berdoa di mana saja, kapan saja, tiap waktu. Karena Tuhan Yesus tetap mendengar doa adik-adik. Kita mau menaikkan pujian tiap waktu, tiap jam. Yesus, dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik kita mau menyanyikannya satu kali lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, adik-adik dapat berdoa pada Tuhan. Tuhan akan selalu mendengarkan adik-adik. Kalau adik-adik takut, adik-adik susah,
Berdoalah pada Tuhan. Nah, mengapa Tuhan selalu mendengarkan doa kita? Karena Tuhan sayang pada adik-adik. Tuhan besar kuasanya, sehingga Ia dapat mendengar di mana saja dan kapanpun tentang doa-doa adik-adik. Kita mau menaikkan pujian. Pujilah Dia sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia satu kali lagi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuke. Yuk, siapkan hati kita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Yuk adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yuke. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Yuke. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, tentunya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar cerita Alkitab. Tuhan pimpin dan berkati kami supaya kami dapat mendengar dengan sungguh. Berkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Yuke mau bertanya nih, siapa yang pernah mendengar cerita tentang malaikat? Wah, banyak ya. Seperti apa ya malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggal di surga. Mereka tinggal bersama Tuhan. Lalu, apa yang mereka lakukan di sana? Di sana, mereka memuji Tuhan dengan lagu yang merdu. Mereka juga selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kadang, malaikat juga diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa kabar kepada manusia. Nah, pada hari ini nih adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang mendapat pesan dari malaikat. Wah, siapa ya orang itu? Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Di suatu kota kecil di pegunungan, tinggallah seorang bapak yang bernama Bapak Sakaria. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Elizabeth.
Mereka berdua adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena mereka selalu melakukan perintah dan ketentuan Tuhan. Nah, adik-adik, di sana mereka hanya tinggal berdua karena mereka belum mempunyai anak. Mereka sudah lama berdoa kepada Tuhan meminta anak, tetapi hingga saat ini Tuhan belum memberikannya. Padahal saat ini mereka sudah tua. Rasanya sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak, pikir mereka. Nah, adik-adik, Bapak Sakaria ini adalah seorang imam. Oleh karena itu, kadang ia pergi ke Yerusalem. Di sana, ia melayani Tuhan bersama para imam yang lainnya. Ia menyalakan lilin dan membawa persembahan yang diberikan orang-orang untuk Tuhan dan menaruh di altar. Hingga suatu hari tibalah giliran Bapak Sakaria untuk berdoa di dalam rumah Tuhan. Saat Bapak Sakaria berdoa, yang lain hanya menunggu di luar sampai Bapak Sakaria selesai berdoa dan memberikan berkatnya kepada mereka. Dan adik-adik, pada saat Bapak Sakaria berdoa di dalam rumah Tuhan nih adik-adik, saat ia mulai melipat tangan, menutup mata, lalu hendak berdoa, tiba-tiba ada cahaya yang sangat silau. Wah, apa itu adik-adik? Ya, seorang malaikat Tuhan sedang berdiri di hadapannya. "Jangan takut, Sakaria," kata malaikat itu dengan lembut. "Doamu sudah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberi nama Yohanes. Engkau akan bersukacita atas kelahiran anak itu, dan banyak orang juga bersukacita atas kelahirannya. Pada saat ia besar nanti, ia akan mengajar banyak orang untuk dekat dengan Tuhan, sehingga orang-orang akan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Karena sebentar lagi Juru Selamat akan datang." Mendengar berita itu, Bapak Sakaria terkejut adik-adik. "Aku akan mempunyai anak. Padahal aku dan istriku kan sudah tua." Lalu malaikat itu berkata lagi, "Aku adalah Gabriel. Aku diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Ini tandanya bahwa kabar itu benar. Engkau akan menjadi bisu sampai anak itu lahir." Tiba-tiba malaikat itu langsung menghilang dan pergi meninggalkan Bapak Sakaria. Setelah keluar dari rumah Tuhan adik-adik, Bapak Sakaria sudah dinantikan oleh imam-imam yang lainnya dan orang banyak untuk memberi berkat. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak Sakaria tidak dapat mengucapkan satu kata pun seperti apa yang dikatakan malaikat tadi. Lalu Bapak Sakaria hanya mengangkat tangan dan memberi tanda dan memberkati mereka. Dan mereka pun juga paham bahwa mereka tahu bahwa Bapak Sakaria telah mengalami suatu penglihatan tadi di dalam rumah Tuhan. Dan sesampainya di rumah, Bapak Sakaria segera mencari kertas dan pensil. Lalu ia menulis janji Tuhan
yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tadi adik-adik. Dan memberitahu kepada Ibu Elizabeth. Setelah membacanya, Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria pun juga sangat bersuka cita. Karena apa? Karena mereka akan mempunyai seorang anak yang sudah mereka nanti-nantikan selama ini. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita harus bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi orang lain, itu tentu saja mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjalankan rencananya dan menepati setiap janji-janjinya. Oleh karena itu, kita dapat berdoa dengan yakin kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita juga akan ada ayat hafalan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita, kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke kotak persembahan yang sudah adik-adik siapkan seperti ini nih adik-adik. Yuk kita masukkan. Nah, dan persembahan ini dapat kita kumpulkan setelah nanti kita dapat bersekolah minggu di gedung gereja. Atau adik-adik juga dapat meminta bantuan kepada papa atau mama untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami tahu bahwa kami mempunyai Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan yang selalu menepati janjinya. Berkati juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian cerita dari Kakak Yuke. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu! Hore.
teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.